Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Mesbah Doa malam hari ini. Ya, kita masa-masa menjelang perayaan Natal, kita pergunakan waktu ini untuk datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bersekutu, menggali keintiman dengan Tuhan. Ajak kerabat, keluargamu, anak-anak dan semua anggota keluarga untuk kita bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ya saudara, di hari-hari Natal seperti ini, di bulan Natal, kita bawa hidup kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Raja, menyenangkan hati Tuhan, ya, supaya di hari Natal kita mengalami hal-hal yang indah bersama Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam-Nya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya, ku mau bercahaya bagaikan bintang Tuhan, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia,
menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Koryana lama ya sandara lama shirana lama so rikarana lama ya sandara lama terpujilah Radalabaya ya sadara labo Ridalama ya sadara labo. Akan Tuhan, betapa kami rindu akan hadirat-Mu. Kami rindu, kami haus, Yesus kekasih jiwaku. Betapa kami mengasihi-Mu. Kami mau menikmati kedalaman cinta-Mu. Itu sebabnya Kau hadir di tengah dunia ini. Karena Kau mengasihi kami. Ajari kami mencintai-Mu. I love You, Lord. For Your mercy never fails me. All my days I've been held in Your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love You, Lord. I love You, Lord. Yes, You are. For Your mercy never fails me. All my days I've been held in Your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Mari angkat tanganmu, katakan, all my life You have been faithful. Yes. Yes, Lord. All my life You have been so good. Yes, You are. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love Your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other.
you as a father. I know you as a friend. I believe in the goodness of God. All my life, you have been faithful. all my life, All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, It's running after me. your goodness is running after, It's running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. all my life. All my life you have been Yes, yes, we believe. all my life you have been so good. Yes, you are. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Mari sembah, mari sembah. Oh, haleluya. Oh, ranaramu ya sing, haleluya. Your goodness, oh God. Oh, ranaramu ya sandaranamu. Kami menikmati kebaikan-Mu. Kami menikmati kedahsyatan-Mu. Haleluya, Yesus. Sebab Engkaulah Allah yang maha tinggi. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala. Ya Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
Tuhan. Kau ku sembah. Kami menyembah-Mu. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Engkau Allah yang kami sembah. Di tempat yang maha tinggi kami ingin menaikkan puji-pujian kepadamu. Seperti pada waktu Natal para malaikat naik turun dan menyembah Tuhan. Kami berdoa berikan kami hati yang terus menyembah. Sebab Engkau saja yang layak. Engkau saja yang mulia. Engkau yang agung Tuhan. Engkau yang besar. Engkau yang dahsyat. Engkau yang hebat Tuhan. Engkau yang memberikan kasih yang sempurna lewat karyamu ketika Natal memberikan Yesus sebagai manusia yang turun ke dalam dunia ini. Kau raka-raka-rapat, Kau Allah yang kami sembah, Kau yang kami agungkan, Kau yang dahsyat. Engkau Allah yang Kau raka-raka mengenapi setiap firman-firman-Mu. Engkau Allah yang mengenapi setiap janji-Mu Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu, ditinggikan, diagungkan. Kau raka-raka, sungguh Engkau ajaib, Engkau hebat Tuhan. Malam ini kami berdoa, kami ingin mendengarkan arahan tuntunan-Mu Tuhan. Berbicara kepada setiap kami, sebab firman-Mu adalah firman yang menghidupkan. Dan firman yang ya Tuhan, firman yang memberikan kehidupan. Dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara kepada setiap kami, ajari setiap kami. Kami siap untuk memberikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang kembali kita bertemu dalam mesbah doa kita. Dan di bulan Natal ini saya ingin kita mempersiapkan hati kita, apa saja yang harus kita siapkan untuk menyambut Natal, ya. Kita membaca firman Tuhan dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Ini judulnya adalah kelahiran Yesus. Pak, apa sih yang harus saya siapkan untuk saya mempersiapkan diri supaya Natal benar-benar ngeresep. Dan di hari Natal saya benar-benar ngalami Tuhan. Dan Natal benar-benar membuat mujizat banyak terjadi dalam hidup saya. Ya, kita belajar sama seperti Maria melihat sesuatu yang amaze di dalam hidupnya karena dia mempersiapkannya dengan baik. Ya, kita membaca Matius pasal 11 ayat 18, 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Kelahiran Yesus Kristus. Ya. Matius pasal yang pertama. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Oke, terus? Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke. Apa sih Pak yang harus saya siapkan sebagai orang percaya, mempersiapkan diri supaya kehadiran Yesus, kelahiran Yesus dalam hati kita
membawa perubahan yang real, yang nyata ya. Nomor 1, kita membaca kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ayat yang ke-18. Ternyata ia mengandung dari Roh sebelum mereka hidup bersama sebagai suami istri. Nah, saudara, dari ayat ini ternyata mereka sudah tunangan, ditulis di dalam ayat yang ke-18. Dia sudah bertunangan, tapi yang luar biasa, dia menjaga kekudusan hidupnya. Ini nomor 1. Sekarang mempersiapkan hati bagian yang pertama ini, itu agak langka sekarang. Agak sulit. Sekarang nggak usah tunangan, Pak. Sekarang baru pacaran aja banyak yang remnya blong. Tapi Alkitab sampai menulis dengan jelas bahwa Maria itu adalah dara atau perawan. Itu ditulis dalam Alkitab. Artinya apa, Pak? Artinya dia menjaga kekudusan hidupnya. Mempersiapkan Natal. Jadi dia sebelum dipilih, mungkin ada orang-orang yang anak-anak muda yang lain, tapi mungkin ada yang sebelum tunangan, mereka sudah melakukan hubungan suami dan istri. Bahkan sekarang, saudara, sudah free sex itu kayak sudah lazim dilakukan oleh orang-orang dunia. Bahkan dunia ini menganggap bahwa pernikahan itu tidak sakral lagi. Sehingga hidup manusia itu seperti binatang. Turun ya derajatnya. Nah, orang-orang yang mempertahankan kekudusan hidupnya sampai masuk di dalam pernikahan, saudara akan menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara di hari Natal. Kenapa, Pak? Karena saudara akan dihampiri Tuhan yang pertama. Karena siapa yang membuat Maria mengandung Roh Kudus, jadi tidak mungkin Roh Kudus mau menaungi Maria kalau dia tidak kudus. Namanya juga Roh Kudus. Makanya saudara dan saya mesti jaga kekudusan. Makanya saudara tua-tua itu kalau dia mendekat kepada Tuhan. Kalau dia mendekat kepada Tuhan, dia itu selalu ngangkat sayapnya, ngangkat tangannya. Dan dia akan holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, 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 holy are you Lord. The elders and angels bow, redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy. Jamah semua kami. Jamah semua kami. Di hari Natal ini Tuhan. Di bulan Natal. Supaya kami menyucikan diri kami. Reading worship you now. Holy, holy, holy are you Lord.
Jadi kalau gitu gimana Pak? Nih pesan saya. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin saudara lagi cekcok sama istrimu. Pulang. Pulang. Selesaikan. Jaga kekudusan kalau pengen menikmati mujizat di hari Natal. Pulang. Anak yang ngambek sama orang tuanya di hari Natal kayak gini, pulang nak. Ya. Pulang jumpai orang tua, peluk orang tua. Saya lihat banyak sekali orang yang kehilangan momen indah bersama dengan orang tuanya. Dan kemudian ketika orang tuanya mati, dia nangis sejadi-jadinya. Tapi it's already late. Saya berdoa supaya jangan ada yang terlambat. Ya. Istri lepaskan pengampunan bukan suami yang salah. Sebab di masa-masa seperti ini adalah masa di mana saudara yang saya harus menguduskan diri. Sebab yang akan dijumpai Tuhan di bulan Natal seperti ini adalah orang yang mempersiapkan dirinya. Apa yang harus mempersiapkan diri Pak? Hidup dalam kekudusan. Bagaimana kalau saya sudah nggak perawan lagi? Stop. Saudara stop. Jangan lanjutin nak. Jadi sekarang buat komitmen baru. Tuhan, aku mau mulai Natal ini aku jaga hidupku supaya hidup dalam kekudusan. Banyak orang tidak tahu rahasia pernikahannya. Saudara kalau jaga pernikahan saudara sampai masuk di dalam pernikahan, menjaga kekudusan sampai masuk pernikahan. Saudara tahu nggak? Ada berkat spesial yang Tuhan sediakan ketika saudara memasuki pernikahan dalam kekudusan. Oleh karena itu, bayangkan semua tua-tua, semua malaikat berteriak, holy, 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 holy. Coba bayangin. Jadi Tuhan itu dikelilingi dengan namanya kekudusan, kesucian. Orang yang menyucikan diri, yang hidup dalam kekudusan, Tuhan senang tuh menghampiri dia. Saya juga kadang-kadang ya, ada banyak orang tanya, Pak, kok Bapak bisa tahu kalau Tuhan hadir? ya tahu, kenapa kok tahu Tuhan hadir? Ya kalau saudara tidak hidup dalam kekudusan, ya tidak merasakan Tuhan hadir. Coba kalau saudara hidup dalam kekudusan. Sebab Alkitab terus gini, tanpa kekudusan tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Jadi gimana Tuhan bisa hadir? Ya saudara harus hidup dalam kekudusan. Jadi kalau tiba-tiba kehadiran Tuhan itu hilang dari dalam hidup saya pasti nyari. Saya pasti nyari. What's wrong? Apa yang salah? Dan saya sering sekali. Begitu saya salah. Tadi pagi pun saya baru minta ampun, saudara. Udah, saya ini banyak pencobaannya. Tadi pagi saya baru minta ampun, diingatkan. Dulu. Saya pada waktu di rumah sakit, diperkenalkan oleh direkturnya karena ada dokter spesialis baru yang lagi berdiri banyak gitu ya. Lah saya lewat di situ, terus kemudian diperkenalkan, saya salamin dokter-dokter itu, lalu dia Pak ini dokter spesialis gitu. Oh ya, selamat datang dok, selamat berjalan. Lalu direktur kita, dia memperkenalkan saya. Ini adalah owner daripada Riz Hospital. Bukan saya yang ngomong ya, orang lain. Saya pulang tiba-tiba hilang tuh. Langsung hilang hadirat Tuhan, hilang. Damai sejahtera hilang. Saya nggak rasakan lagi. Sekalipun saya berdoa, saya nggak rasakan kehadiran Tuhan lagi. Lalu saya ditanya Tuhan, really, are you owner of the Riz Hospital? Pada waktu saya dengar itu, aduh, saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Setelah saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan tuh bicara gini, kamu jangan anggap sepele ya. Jangan anggap sepele. Kalau kamu ownernya, kalau kamu pemilik dari Riz Hospital, kamu harus bertanggung jawab untuk keuangannya. Kalau nggak ada duit, kamu yang harus cari. Waduh, saya ampun Tuhan. Ampun. Saudara kemarin ya,
Tadi pagi saya baru minta ampun waktu mesbah sama Ibu Flora. Saudara, saya kemarin itu hari apa ya? Kemarin tuh hari Rabu ya. Saya tuh hari Rabu itu saya di gereja. Lalu kemudian ada tukang pecel. Saya Rabu itu ada melayani, ada umas ya. Bukan Natal. Enggak, siangnya umas. Oh, siang. Ya. Siangnya ada umas. Lalu tukang pecel di samping gereja itu, tukang pecel nggak tahu ya, tukang pecel langganannya banyak lah, jemaat lah, ada yang makan, full timer. Dia kalau manggil orang-orang gitu ya, teriakannya kencang gitu. Nah waktu saya lewat, si tukang pecel ini, dia bilang ini, Pak terima kasih ya, Pak terima kasih ya. Pecel saya udah jam segini aja, baru jam 12, belum nyampe jam 1. Udah habis, Pak. Udah ludes. Terima kasih ya, saya kalau dagang di sini laku keras. Terus kemudian di situ ada ibu-ibu yang lagi beli. Makasih ya, Pak. Saya pikir dia berhenti sampai situ. Terus kemudian saya ambil jalan. Saya dengar itu yang punya gereja, gitu Saudara. Itu tuh Bapak itu yang punya gereja. Saudara, saya ya mau marah gimana. Cuman saya udah sadar nih. Wah, kalau mau dijelasin dia juga bukan anak Tuhan. Dia tukang pecel. Akhirnya pagi-pagi tadi Tuhan mengingatkan saya. Ingat ya, kamu yang punya gereja ya. Kembali lagi, bukan saya yang ngomong, tapi itu menyusahkan hidup saya, Saudara. Jadi ya dia tidak sadar ya. Kayak kadang-kadang itu sebuah tes, saya tidak sadar. Dan ketika saya pulang, tadi pagi lah, saya mulai sadar, wah kenapa ada sesuatu yang hilang? Ternyata gara-gara ada tukang pecel itu. Saya minta ampun pagi tadi. Begitu saya minta ampun, hadirat Tuhan turun lagi. Kehadiran Tuhan itu bisa dirasakan. Amin. Jadi kita ngerti, kayak kita ini istri kita pulang, kalau Bu Flora pulang, saya langsung tahu. Dari cara buka pintu, saya tahu Saudara. Masuk pintu, klakson aja saya tahu. Wah ini istri saya gitu. Belum masuk rumah, saya tahu. Kehadirannya itu. Jadi Saudara ya, kalau orang tuh dekat, itu kehadirannya itu dirasakan. Oke ya, nomor 1. Yusuf dan Maria, ini orang yang menjaga kekudusan. Saya makin hari makin harus peka ya. Mana yang mendukakan hati Tuhan dan mana yang tidak. Mana yang menyenangkan hati Tuhan. Orang lain mungkin nggak apa-apa. Orang lain gitu, itu ya punya gereja gitu. Ya mungkin ya nggak panggilan lu. Tapi karena saya udah janji bahwa saya ini kacung. Yang punya gereja itu Yesus. Dia gembala agung, dia yang punya gereja, dia kepala gereja. Kita ini nggak ada yang layak apalagi dibilang punya gereja. Astaga. Saudara kita mesti hati-hati. Oke, kedua kita belajar. Yang kedua, ayat yang Matius pasal 1 ayat 18. Perhatikan. Waktu itu Maria, ibunya, ibu Yesus, bertunangan. Jadi kalau dia bertunangan, berarti dia punya planning apa Saudara? Menikah. Nah, sekarang yang kedua, ayat yang ke-19. Tetapi dia punya rencana menikah. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Kenapa dia mau menceraikan? Ayat 18. Saya ulangi lagi ayat 18. Karena ternyata dia punya rencana untuk menikah. Tapi di tengah jalan ada intervensi Roh Kudus. Ia mengandung dari Roh Kudus. Nah sekarang yang kedua. Walaupun ini rahasia yang kedua ya. Apa yang harus saya siapkan di saat Natal? Walaupun saudara dan saya itu punya tujuan, punya rencana, punya planning, tetapi Tuhan, izinkanlah Tuhan itu mengintervensi hidup saudara. Ini yang kedua ini,
Saya lihat kalau saudara tidak memberikan ruang kepada Tuhan untuk mengintervensi hidup saudara, saudara tidak bisa mencapai pada destiny yang Tuhan mau. Dan saya melihat, saya merasakan, karena saya udah jalan dengan Tuhan 43 tahun, bahwa ternyata destiny yang Tuhan design is always the best Amin. for you. Amin. Buat orang lain tidak terbaik. Tapi untuk saudara itu the best. Why? Kenapa? Buat Yusuf dan Maria, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang yang dipilih Tuhan melahirkan sang juru selamat. Never think, tidak pernah berpikir untuk itu. Nah, saudara juga sama. Saya kalau ingat-ingat ya, ingat-ingat bagaimana caranya dulu Tuhan. Saya waktu kecil itu sudah mau dikasih orang pada Pak D saya untuk jadi tukang ukir sekolah ST. Sekolah ST itu SMP, sekolah teknik ukir. Saya udah masuk. Tapi tiba-tiba Tuhan tuh nggak tahu kenapa dia intervensi. Padahal udah masuk, saya udah pindah ke Jepara. Saya kira-kira kalau saya nggak ada intervensi, saya ini jadi pengusaha ukir. Tukang ukir dan pengusaha ukir, kira-kira gitu ya. Nggak ketemu sama saudara di malam ini. Ibu saya itu nangis semalaman. Nangis, dia udah nggak tahu, nggak punya duit. Tapi anaknya diambil sama Pak D-nya, disekolahin malah nggak mau. Saya udah seneng mau sekolah. Oh, bapak saya pagi-pagi, jam 5 pagi udah nyampe di Jepara, saudara. Lalu kemudian dok, saya lagi nyiram bunga. Lalu saya tanya, Pak, kenapa datang ke sini? Ibumu nangis semalam-malaman. Dan dia nggak mau kamu di sini, kamu harus pulang. Kan sama-sama anak, masa aku buang katanya. Jadi diambillah saya, saudara. Ya sudah hampir habis pendaftaran. Dan itu sudah hampir tidak bisa diterima. Karena yang lain udah terima, saya juga udah diterima di ST. Akhirnya di Jepara. Tapi akhirnya saya didaftarkan di SMP 3. Waktu saya di SMP 3, Pati. Dia bilang nih Pak, ini pendaftaran ini udah hampir tutup nih. Bapak ini terakhir nih, habisin tutup. Lalu daftarkan saya. Terimalah di SMP 3. Di SMP 3, bapak saya pengen nyekolahin saya ke SPG. Seperti kakak saya supaya bisa jadi guru. Karena ibu saya itu guru. Saya jadi guru supaya bisa jadi guru SD, cepat kerja. Ternyata begitu SMP, saya nggak boleh disekolahin. Aneh, saya itu anaknya orang tua saya, tapi yang nggak boleh nyekolahin itu kepala sekolah saya. Coba bayangin, Tuhan tuh bisa aja tuh intervensi dan orang tua saya nurut lagi, saudara. Lalu dia bilang, kenapa sih itu anak-anak saya sendiri, kenapa sih? Kok saya nggak boleh nyekolahin menurut keinginan saya? Kepala sekolahnya bilang, Bu, ini anak sayang, karena dia ranking 1. Jadi sayang kalau dimasukin SPG. Dan ibu saya itu ya nurut. Coba bayangkan, itu intervensi ilahi. Lalu saya dimasukin SMA. Begitu selesai di SMA, saya mau disuruh kerja sama ibu saya. Dari sekolah itu marah sama orang tua saya. Kenapa? Saya udah didaftarin oleh sekolah di IPB. Coba bayangin, saya ini kayak enggak punya free will, saya enggak punya keinginan maunya sendiri. Saya tuh pengen jadi dokter dulu. Saya daftar, saya ikut teman-teman saya bimbingan tes, ya saya pergi ke Solo belajar, saya pengen masuk ke dokteran. Lalu tiba-tiba ibu saya bilang, kalau kamu masuk ke dokteran, dia bilang, kamu pasti tidak lulus. Bernubuat ibu saya. Tapi kalau masuk IPB, ya mungkin tidak lulus, tidak selesai, tapi mungkin selesai. Ada kemungkinan kamu selesai. Waktu saya dengar itu, saudara, saya nggak tahu tiba-tiba hati saya luluh. Saya habis gulung-gulung dulu, saya pernah nangis gulung-gulung karena saya tidak tahan. Saya nggak ada keinginan saya tuh. Tadinya mau jadi tukang ukir nggak jadi, mau sekolah dokter nggak jadi, mau jadi nggak jadi. Jadi banyak keinginan saya nggak jadi. Makanya pada waktu saya dites bersama dengan Ibu Flora, saya itu dites dan
ditanyakan bahwa saya itu banyak keinginan yang dipatahkan. Saya tanya gini, kok Bapak tahu? Saya pikir punya ahli nujum. Enggak Pak, dari gambar yang Bapak buat, saya tahu Bapak ini banyak keinginannya dipatahkan berulang kali. Terus sampai dia bilang, kalau Bapak ini tidak sembuh, ya tidak, Bapak ini dilukai berulang kali. Kalau Bapak ini nggak sembuh, Bapak itu bisa menjadi pembunuh berdarah dingin. Waktu saya dengar itu, Ibu Flora juga shock. Ibu Flora di samping saya, saudara. Ternyata Ibu Flora menikah dengan pembunuh berdarah dingin. Wah, waktu saya dengar itu saya kaget sekali. Dan ternyata saya ditunjukin hasil reviewnya. Dan ternyata benar. Saudara, udah kerja enak-enak ya. Dipanggil Tuhan. Jadi sometimes saya tuh nggak ngerti gitu. Tapi saya tidak pernah menyesal, nggak pernah menyesal. Saya tidak pernah menyesal intervensi Tuhan. Sebab Tuhan ternyata punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun saudara pengen jadi apa nggak jadi, pengen jadi apa nggak jadi. Saya bisa buat statement ini. Sama seperti Maria, tak pernah menduga di dalam rencananya Tuhan intervensi. Saudara izinkanlah Tuhan intervensi hidup saudara. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya jadi pendeta. Di tengah-tengah jalan 13 tahun saya kerja, tiba-tiba dipanggil Tuhan untuk sepenuh waktu full time. Dan saya juga tidak pernah berpikir bahwa saya akan melayani Tuhan. Dan saya juga tidak pernah berpikir, kalau saya ngotot, saya tidak bisa bertemu dengan saudara dalam mesbah ini. Jadi, saya merasakan gini, kalau saudara punya rencana dan Tuhan intervensi saudara, jangan marah. Kalau Tuhan punya rencana dalam hidup saudara, Dia itu yang menciptakan kita, Dia tahu untuk apa dan rencananya Tuhan itu apa. Makanya kalau Dia intervensi, saudara mesti kasih pintu. Saudara belajar terbuka, walaupun rencanamu kadang kabut. Sekalipun rencana kalang kabut, saudara belajar. Kadang-kadang rencana kita nggak sama dengan rencana Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana yang terbaik. Saya sendiri tuh kagum ya, saya kagum sama Tuhan. Jadi saudara jangan pernah melihat kalau GBI-WTC sekarang hari ini itu adalah karya karena pendetanya. Amit-amit, jangan sampai saudara. No, bukan. Tadi pagi saya berdoa Tuhan, kalau sampai nanti gedung gereja yang keren itu jadi, saya sih ngomong sebelum jadi ya, sebelum bangun, kenapa kok Tuhan izinkan aku ngalami ini? Supaya Tuhan itu bisa intervensi. Dan kalau jadi, semua karena Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Yang lebih baik dari semua rencana kita. Ada lagu yang bagus. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih baik, lebih jauh, lebih baik, lebih besar, lebih indah. Semua yang terpikirkan, apapun yang kau perbuat, ya kami percaya Tuhan, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku
berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Biar musik saja nyanyikan lagu ini. Saya merasakan ada saudara yang lagi putus asa. Saya rasakan di dalam roh saya ada saudara yang lagi putus asa karena rencanamu sepertinya kayak dibatalkan oleh Tuhan. Keinginanmu sepertinya kayak dibatalkan oleh Tuhan. Dengerin ya, kalau itu saudara, angkat tanganmu, saya mau berdoa. Tuhan itu membatalkan, Tuhan itu tidak mengizinkan kamu meneruskan itu, bukan karena Tuhan jahat, bukan. Karena Dia punya rencana yang jauh lebih baik dari rencanamu. Kalau itu saudara dan saudara mau berkata, Tuhan ampuni aku, dan aku mau ikut rencanamu, angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Orana lama shandara lama. Rekana ralamu shedekana. Tuhan, aku berdoa sama seperti Yusuf dan Maria rela hati untuk memberikan Tuhan hidupnya dan masa depannya Tuhan intervensi sehingga dia tidak tahu. Tuhan, aku berdoa untuk umatmu yang hari ini mungkin sakit hati atau mungkin jengkel atau lagi sedih atau lagi susah karena rencananya gagal di tengah jalan. Kuatkan mereka dan biarlah mereka buka hati. Intervensi Tuhan. Biar intervensimu nyata. Kau yang punya rencana, kau yang punya plan yang indah. Tuhan tidak pernah punya maksud jahat. Aku minta kau jamah Tuhan. Urapi supaya dia bangkit lagi dan jalan bersama Tuhan. Sehingga mereka tidak putus asa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Jangan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Benar Tuhan. Tapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Bawa kami pada rancangan-Mu sebab rencanamu itu selalu yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Sekarang yang ketiga. Dan saya nanti saudara akan sharing ya. Bisa cerita ya, chat. Nah, gimana Tuhan menolong saudara. Sekarang yang ketiga. Ayat berikutnya. Ayat yang ke-20. Silakan Bu Flora baca. Matius 1 ayat yang ke-20. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Perhatikan ya. Saudara, apa yang karakteristik dari Maria dan Yusuf pada waktu dia di hari Natal seperti ini? Coba perhatikan, ketika mereka mau mempertimbangkan, mau menceraikan Maria, datang malaikat Tuhan. Sekarang lihat saya ya, saya jelasin. Waktu saya membaca ayat ini, tiba-tiba itu Tuhan bicara. Tidak semua orang itu dilawat secara supranatural melalui malaikat. Saudara, kalau semua orang ada malaikatnya, tapi tidak orang-orang yang dilayani ya, atau orang yang mengalami melihat pernyataan malaikat itu nggak semua orang. Kepada siapa malaikat-malaikat itu menampakkan diri? Ya kepada orang-orang yang intim dengan Tuhan. Jadi malaikat ini utusan Tuhan supaya waktu kita mau ngambil keputusan salah, itu kita tidak sampai salah.
Dan karena itu short term, kalau itu urgent, Tuhan suruh malaikatnya. Jadi rahasia yang ketiga, kenapa kok dia ada karena dia itu hidupnya intim sama Tuhan, saudara. Dia intim sama Tuhan. Yang menyebabkan dia itu, kalau hampir salah, Tuhan itu cegah. Lewat apa? Pelayanan malaikat. Saya masih ingat ya, waktu saya melayani, Ibu Flora ikut nggak ya pada waktu di Serang itu? Ikut ya. Oh, itu ada Bu Flora itu. Saya pelayanan di Cilegon, Merak. Jam malam itu kira-kira jam 12 malam lewat Serang. Lewat kota Serang lewat, sekitar Ciujung itu kalau nggak salah ya. Itu dulu ada banyak perampok, ya, orang dibunuh, perampok, ya, dan banyak orang yang lehernya diputus. Gara-gara apa? Ya mau ngambil duit. Nah saya udah bilang sama sopir saya, tolong kamu siapin ban serep dengan baik. Dan kamu hati-hati nyopirnya. Sebab Bapak tidak mau berhenti di area itu, yaitu area Ciujung. Saya udah kasih tahu dari awal, maka sopir saya itu standby. Lalu saya pergi, aman saya pergi lewat Ciujung. Pulangnya jam 12 malam, saya tiba-tiba sopir saya bilang, Pak, ini mobil kita gembes. Kempes. Pak, bunyinya duk-duk. Ini kalau dibiarkan, kita malah nggak bisa pakai ban serep, Pak. Wah, tapi saya takut sekali. Saya ngeri sekali. Saya takut kalau saya mengambil keputusan salah. Maka saudara di otak saya ingat akan peristiwa-peristiwa di orang yang sebelumnya, yang dibunuh, yang dipenggal lehernya, yang berhenti mobilnya lalu dirampok. Otak saya berpikir kayak begitu. Makanya saya bilang, nggak ada alternatif, bisa nggak cari lebih jauh lagi supaya agak terangan? Nggak bisa, Pak. Kalau nggak ini rusak nih peleknya. Wah, saya pikir benar juga ya. Saya berhenti. Sudah, kamu berhenti. Begitu berhenti, saya keluar. Tiba-tiba di belakang saya ada mobil polisi. Saya masih ingat, selerat-seleratnya itu merah sama biru. Lalu ada 2 polisi sedekap begini. Wih, saya lihat, luar keren sekali. Waktu dia sedekap begitu, terus saya tanya, Pak Polisi, terima kasih ya Bapak datang ya. Saya bilang gitu. Lalu kemudian sopir saya ganjel pakai dongkrak beresin. Lalu kemudian yang heran, itu si polisi itu, yang 2 tinggi, kira-kira 180-an tingginya. Tegap pakaian. Langsung ambil. Itu sepertinya dia bilang, udah sebentar saya tolongin. Langsung diambil dari dalam itu, diambil. Lalu kemudian dipasangnya dengan dia cepat. Bukanya juga cepat, masanya juga cepat. Lalu kemudian setelah dipasang, dia begini lagi, berdua. Nah waktu itu Bu Flora lihat nggak ada polisi itu? Bu Flora lihat. Berarti kita berdua itu memang lihat itu ada. Lalu kemudian ketika saya mau pergi, saya ambil duit. Maksudnya saya mau berterima kasih. Ya kan saudara? Pak polisi kok baik sekali, saya mau berterima kasih. Saya mau kasih itu duit. Ketika saya mau kasih duit, saudara tahu saya kaget sekali. Dia bilang, Bapak tidak perlu. Saya datang ke tempat ini karena kewajiban saya. Wih, saya kaget. Biasanya setahu saya polisi itu nggak usah dikasih langsung, saudara. Wong kadang-kadang nggak dikasih aja, kadang-kadang minta, betul nggak, saudara? Jadi saya agak shock. Pada waktu dia nggak mau terima, saya kaget. Wih, polisi berintegritas ini. Padahal saya kalau dikasih pun tetap integritas dia. Karena dia tidak minta, saya yang mau ngasih sebagai ucapan terima kasih saya. Ketimbang saya takut dan khawatir di tengah perampokan. Lalu kemudian dia bilang ini, Bapak tidak usah, Bapak silakan masuk. Saya masuk, saudara. Begitu masuk, tutup pintu. Saya mencoba melihat polisinya udah nggak ada. Mobilnya pun nggak ada. Saya langsung tahu, Mah itu tadi malaikat. Saudara, sometimes ya Tuhan itu. Kenapa Yusuf hampir dia ngambil keputusan yang salah?
Kenapa kok short message datang? Kalau sekarang SMS gitu. Dari sorga itu bisa kirim malaikat khusus untuk memberitahu, lu salah. Salah salah, jangan ceraikan Maria sebab dia mengandung oleh karena Roh Kudus. Coba bayangin, saya juga hampir ya ketakutan. Yusuf juga hampir salah. Tapi kalau saudara itu hidup intim dengan Tuhan, saudara itu di masa-masa yang membahayakan, Tuhan tuh bisa kirim utusannya yang mencegah kita berbuat salah, mencegah kita berbuat dosa. Dan itu salah satu sifat dari Yusuf dan Maria yang Tuhan berkenan karena dia selalu intim dengan Tuhan dan dia benar-benar pengen tahu, mengerti rahasia. Dan yang terakhir pendek saja. Saya benar bisa cerita panjang nih karena Natal ya. Oke, sekarang ayat berikutnya Ibu Flora. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, saudara yang keempat, hati apa sih yang dipunyai Maria dan Yusuf? Dia mempunyai hati, dia mau dipakai untuk misi keselamatan. Dia adalah pribadi yang dipakai Tuhan untuk misi keselamatan. Kenapa? Karena dia akan melahirkan Yesus, yang akan menyelamatkan umatnya. Yesus itu artinya penyelamat, a savior. Jadi kalau saudara dan saya ini di hari Natal seperti ini, apa sih Pak yang Tuhan mau supaya saya siapkan hati? Saudara minta, Tuhan pakai hidupku menjadi saudara, misi penyelamatan. Doa saya supaya di hari Natal saudara bisa bawa banyak orang datang ke kebaktian Natal kita, dan saudara kalau yang mau mempersiapkan diri bawa kepada Tuhan Yesus, pasti sepanjang Desember banyak Natal. Natal distrik, Natal ini banyak sekali. Natal divisi, Natal gereja. Di mana saja saudara bisa bawa hati kita kepada. Bu Flora akan berdoa. Kita nyanyi lagu yang tadi, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita satukan hati kita dalam doa untuk pokok-pokok doa yang disampaikan. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami belajar seperti Maria Tuhan. Untuk kami memberikan hati yang sungguh-sungguh menguruskan diri Tuhan. Ajari kami menghargai setiap kepercayaan yang Tuhan taruh dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami mengakhiri tahun ini dengan hati yang teguh, tetap percaya kepadamu dan tidak mudah menyerah, tetapi kami mengalami kekuatan yang diperbaharui seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lelah, berjalan dan tidak menjadi lemah Tuhan. Kami mau berdoa, Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Malam ini kami bawa dalam doa untuk kerabat, saudara, teman-teman kami yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Aku berdoa mereka yang mengalami sakit diabetes Tuhan. Kora dan luka yang tidak pernah bisa mengering Tuhan, kami berdoa sembuhkan, jamah Tuhan. Jamah dan sembuhkan Tuhan. Sempurnakan Tuhan apa yang kurang dalam kesehatan kami Tuhan, pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa di masa-masa seperti ini, ajari kami untuk mengingat bagaimana Bapa sudah memberikan yang terbaik Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Ajari kami tidak gegabah dengan bait Allah yang dalam hidup kami, tapi ajari kami untuk terus menjaga kesehatan kami. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit GERD Tuhan. Mereka yang mengalami GERD, mereka yang mengalami gangguan pada
tulangnya, mereka yang mengalami Yeah. gangguan pada otot dan sendinya, Yes. yang mengalami gangguan pada anggota tubuhnya, kami berdoa biarlah oleh bilur-bilur Yesus setiap anak-anakmu disembuhkan. Amin. Mereka yang harus terbaring di rumah sakit untuk perawatan, Tuhan sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Berdoa Tuhan, kara-kara-karapat, sembuhkan dan pulihkan oleh bilur-bilur setiap anak-anakmu disembuhkan. Mereka yang mengalami sakit pada bagian kepalanya Tuhan, kami berdoa oleh bilur-bilur Kau disembuhkan. Yeah. Kami berdoa mereka yang mengalami gangguan pada organ Yeah. tubuhnya, yang sedang menjalankan pemulihan karena kemo Tuhan, kami berdoa Yeah. Engkau menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Kami berdoa anak-anakmu yang menderita sakit kanker Tuhan, kami berdoa oleh bilur-bilur, kami berkata semua sel kanker baik yang ada di Yes. bagian kepala, baik yang ada di bagian usus, kami berdoa semua sel kanker Engkau berhenti bermutasi. Dalam nama Yesus. Nama Yesus aku Dalam berkata nama kau kering dalam nama Yesus. Dalam nama. Dan tidak ada bekas-bekas. Kami berdoa darah Yesus menyucikan, menyembuhkan, memulihkan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sempurna menyembuhkan kami. Kuasa-Mu sempurna semuanya membawa kami untuk berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang akan mengadakan perjalanan untuk bertemu dengan keluarga, untuk berlibur, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Yeah. Sehingga tidak ada hal-hal yang membahayakan, tangan-Mu menyertai dan membawa mereka kembali dengan selamat. Ajari kami seketika kami kembali, kami semakin mencintai Tuhan. Dan bawa kami terus mengasihi dan mencintai Tuhan. Yeah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bawa dalam doa untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Aku berdoa berikan mereka tempat bekerja yang tepat Tuhan. Di mana mereka harus bekerja di kantor, seperti apa mereka harus bekerja. Dan aku berdoa urapi Tuhan. Secara khusus kami berdoa anak-anak-Mu yang akan masuki pekerjaan yang baru, kami berdoa urapi Tuhan. Sehingga terang Kristus bersinar dengan berlimpah lewat kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini dan kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sambil angkat tanganmu, katakan, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita namun satu yang Dia minta, asal kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, benar Tuhan. Dia peduli, benar Tuhan, yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.